Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Ramadhani dengan NIM 201561220002, Prodi HKI semester 5. Adapun video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapun pembahasan saya ialah mengenai kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak, peluang, dan perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, dan ekonomi. Kesetaraan gender tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus sama, tetapi mereka harus diperlakukan secara adil dan setara. Adapun tujuan kesetaraan gender ialah menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap individu dapat mencapai potensi maksimalnya tanpa dibatasi oleh norma sosial yang tidak adil. Kemudian, apa itu keadilan dan kesetaraan gender? Nah, keadilan gender dan kesetaraan gender ialah dua konsep yang saling berkaitan tetapi memiliki perbedaan penting. Yang pertama, yaitu keadilan gender. Keadilan gender berfokus pada memberikan apa yang dibutuhkan setiap individu untuk mencapai kesetaraan. Contohnya, memberikan akses yang sama terhadap pendidikan bagi perempuan dan laki-laki, tetapi juga menyediakan layanan penitipan anak bagi perempuan yang bekerja untuk memastikan mereka dapat mengakses pendidikan. Selanjutnya, kesetaraan gender. Kesetaraan gender berfokus pada memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mencapai potensi penuh mereka. Contohnya, memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama. Kemudian, mengapa kesetaraan gender diperlukan? Kesetaraan gender sangat penting karena memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, dan dunia secara keseluruhan. Adapun beberapa alasan mengapa kesetaraan gender diperlukan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mencegah kekerasan. Kesetaraan gender dapat membantu mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia, dengan menentang norma-norma sosial yang mendukung kekerasan. Kemudian, apa yang dimaksud budaya patriarki? Budaya patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dalam berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam sistem ini, laki-laki seringkali memiliki lebih banyak hak, wewenang, dan kesempatan dibandingkan perempuan yang cenderung dipandang sebagai pihak yang lebih rendah atau memiliki peran terbatas. Kemudian, apa hubungan antara ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki? Nah, ketidaksetaraan gender dan budaya patriarki saling berhubungan erat, di mana budaya patriarki menjadi salah satu sebab utama ketidaksetaraan gender. Adapun alasannya, yang pertama, budaya patriarki menciptakan sistem yang tidak adil. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini menyebabkan perempuan dan kelompok gender lainnya seringkali mendapatkan akses, hak, dan kesempatan yang lebih sedikit. Yang kedua, pembedaan peran gender. Dalam masyarakat patriarki, peran laki-laki dan perempuan dibatasi oleh norma sosial yang kaku. Laki-laki diharapkan menjadi pemimpin dan pencari nafkah, sedangkan perempuan seringkali dibatasi pada peran domestik. Hal ini memperkuat ketidaksetaraan gender dengan membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia kerja dan kepemimpinan. Yang ketiga, diskriminasi dalam hukum dan kebijakan.
Banyak sistem hukum yang berasal dari budaya patriarki cenderung menguntungkan laki-laki, misalnya dalam hak waris, pernikahan, atau kebijakan ketenagakerjaan. Akibatnya, perempuan seringkali memiliki hak yang lebih sedikit dan menghadapi lebih banyak hambatan dalam mencapai kesetaraan. Secara keseluruhan, ketidaksetaraan gender adalah akibat dari budaya patriarki yang membentuk struktur sosial, hukum, dan budaya yang tidak adil. Untuk mencapai kesetaraan gender, kita perlu menentang norma-norma patriarki dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua orang. Selanjutnya, mengapa kesetaraan gender penting dalam peradilan? Nah, kesetaraan gender dalam hukum dan peradilan sangat penting karena memastikan bahwa semua orang tanpa memandang jenis kelamin mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Adapun beberapa alasan mengapa kesetaraan gender penting dalam hukum dan peradilan. Yang pertama, menghilangkan bias dan diskriminasi. Hukum dan peradilan yang tidak mempertimbangkan kesetaraan gender dapat mengandung bias yang merugikan perempuan. Dalam hukum, aturan yang tidak adil seperti undang-undang warisan yang hanya menguntungkan laki-laki dapat menghilangkan hak ekonomi perempuan. Sementara itu, dalam peradilan, kurangnya pemahaman tentang kesetaraan gender oleh hakim, jaksa, dan pengacara dapat menyebabkan keputusan yang berpihak pada laki-laki, seperti kasus kekerasan seksual. Yang kedua, menjamin akses yang adil terhadap keadilan. Hukum dan peradilan yang setara gender memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki terhadap layanan hukum, seperti bantuan hukum, informasi, dan pengadilan. Selain itu, peradilan yang adil memungkinkan perempuan mengajukan tuntutan dan mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi, termasuk dalam kasus kekerasan rumah tangga dan pelecehan seksual. Yang ketiga, mempromosikan hak asasi manusia. Hukum dan peradilan setara gender merupakan bagian penting dari hak asasi manusia, memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama atas hidup, kebebasan, dan keamanan. Peradilan yang adil juga menjamin bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam mengajukan tuntutan, memberikan bukti, dan memperoleh keputusan yang adil. Keempat, meningkatkan kepercayaan kepada sistem hukum. Hukum dan peradilan yang setara gender meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika perempuan merasa dilindungi dan diperlakukan adil, mereka lebih cenderung menghormati hukum, berpartisipasi dalam masyarakat, melaporkan kejahatan, dan mencari bantuan hukum. Yang terakhir, mendorong pembangunan berkelanjutan. Hukum dan peradilan yang setara gender berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan hak yang sama, perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam ekonomi, politik, dan masyarakat. Peradilan yang adil juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih setara serta mengurangi kemiskinan, kekerasan, dan ketidaksetaraan. Sekian, inilah pembahasan saya mengenai kesetaraan gender dan tujuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.